Topik Minggu, siap sedia memberitakan firman Tuhan. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 670 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemuimu. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Segala
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, diambil dari kitab Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Mulia, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, "Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan-Ku." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
kita. Marilah kita membaca secara responsoria firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini diambil dari kitab Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kau lakukan." Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Betapa
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Ora senantiasa rutna. Jemaat yang berbahagia, sejenak kita dengarkan warta jemaat kita minggu hari ini. Warta minggu ke-19 setelah Trinitatis, tanggal 6 Oktober 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, berita anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 telah lahir seorang putri bagi keluarga A. Pakpahan, Ibu B. Boru Situmorang, alamat Jalan Usaha Ujung, Sektor Rintis, orang tua dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 telah lahir seorang putra bagi keluarga Helmi Wilson Pratama Silitonga, STHMM, Ibu Romian Boru Togatorop, SSI, alamat Jalan Abdul Malik, Perum Dahang Tua, Blok D nomor 10, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Orang tua dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Dr. Jeffrey Niki Perwira Pangaribuan, SPPD, Ibu Dr. Wilisti Dupa Perisi Boru Pardede, SP EPPD, alamat Jalan Perum Jati Indah 2, Blok D atau Jalan Tengku Bay, Perumahan Korem, Sektor Pengayoman. Orang tua dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Tigor Pandapotan Napitupulu, putra dari Bapak M. Napitupulu, Ibu L. Boru Simorangkir almarhum, alamat Jalan EMD, Sektor Rintis, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Krisnali Boru Sianturi, putri di Bapak J. Sianturi almarhum, Ibu L. Boru Lumbambatu almarhum, alamat Tanjung Beringin, Jemaat GKPI Lairias Resort Tanjung Beringin. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 Oktober 2024 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, pukul 10 WIB. Penerimaan kembali anggota jemaat yang kena cacat oleh gereja. Hari ini Minggu tanggal 6 Oktober 2024 diterima kembali menjadi jemaat gereja HKBP Pekanbaru. Acara penerimaan diadakan di konsistori pukul 8.30 tadi, yaitu keluarga Hotmaida Boru Silalahi beserta 5 orang anak, alamat Jalan Terantang Ujung nomor 2, Sektor Labu Baru Barat. Pelayanan. Hari ini Minggu tanggal 6 Oktober 2024 Pendeta Victor Singal Hasil Lela STHMM, Pendeta Resort melayani di HKBP Jalan Segar. Yang melayani ibadah pukul 17 WIB Pendeta Panuel S. Yombing STH, Staf Biro Personalia HKBP Pekanbaru. Ibadah Sekolah Minggu Ceria. Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah Sekolah Minggu Ceria yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 13 Oktober 2024 di rumah Maria Siregar atau keluarga M. Siregar, Inang Boru Tampu Bolon, jam 16 WIB awal 4 sore, alamat Jalan Kabur 2 nomor 34 Padang Bulan 1. Diharapkan kehadiran semua anak-anak sekolah minggu, khusus anak sekolah minggu Padang Bulan. Terima kasih. Sokongan dana diakoni sosial. Pada hari ini, Minggu tanggal 6 Oktober 2024, kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan yang kedua. Calon guru sekolah minggu. Mulai minggu hari ini tanggal 6 Oktober 2024 telah menjadi calon guru sekolah minggu Ibu Krisda Nopita Sigalingging dari Sektor Padang Bulan 2 yang akan melayani di Sekolah Minggu Padang Bulan
Tuhan memberkati hikmat dan kebijaksanaan dalam pelayanan. Kompen HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, Kompen HKBP Distrik 22 Riau bertempat di HKBP Rumbai masuk pukul 10 WIB. Seksi lansia. Pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju warna biru. Bunga altar yang merangkai bunga altar bulan Oktober 2024 sektor Bambu Kuning Tenayan. Suara diakoni. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun bagi keluarga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dan dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Oktober 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita doakan jemaat dalam keadaan pemulihan, sakit menaun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Tambahan warta, ibadah syukuran ulang tahun Serapim Coir kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober telah dilaksanakan ibadah syukuran ulang tahun Serapim Coir yang kedua pada pukul 15.17 WIB di gedung sekolah minggu. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat atau website HKBP Pekanbaru. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
yang mengubah hati cemas, yang dapat mengalahkan dosa, senjatanya pun lenyap, senjatanya pun lenyap. Mereka jadi remang pagi dan remang jadi siang tak. Kuasa Kristus menyatalah dunia penuh kasih-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini di minggu ke-19 sesudah Trinitatis diambil dari 2 Timotius 4 ayat 1-5, surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya bacakan bagi kita ikuti dalam hati. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut para ahli, surat 2 Timotius ini adalah surat terakhir yang dituliskan oleh Paulus. Jadi ada 3 surat yang berdekatan, surat 1 Timotius, surat 2 Timotius, dan juga surat kepada Titus. Jadi 3 surat ini adalah surat yang ditulis pada penghujung hidup daripada Paulus. Jadi ini ditulis ketika Paulus berada dalam penjara untuk kesekian kalinya. Dan dia akan segera diadili, dan dia sudah bayangkan bahwa kematiannya sudah dekat. Makanya kita menerima di sini, Bapak Ibu sekalian, nas yang kita baca ini sangat emosional. Kita bisa melihat emosi ada di nas yang kita baca ini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh demi penyataannya dan demi kerajaannya. Itu satu kata pengantar yang sangat kuat, Sebenarnya kalau dia hanya katakan di hadapan Allah dan Kristus, itu sudah sangat kuat. Kita tahu dia bersungguh-sungguh. Tapi dia tambahkan lagi dengan bersungguh-sungguh aku berpesan kepadamu. Lalu dia akhiri lagi untuk menambah betapa emosionalnya dia pada saat menuliskan surat ini. Demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ini memang harus sangat diperhatikan oleh Timotius sebagai penerima surat. Nah, jadi cukup beralasan kalau para ahli menyimpulkan bahwa ini adalah surat Paulus yang terakhir. Dia sedang dalam tahanan dan akan segera diadili. Jadi dia merasakan bahwa kematiannya sudah dekat. Makanya di ayat 6 saudara-saudara dikatakan, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan
dan saat kematianku sudah dekat. Darahku sudah mulai dicurahkan. Jadi dia sudah melihat, sudah membayangkan dan merasakan kematiannya sudah dekat. Tapi dia tetap teguh dalam imannya dan juga dalam panggilannya, memberitakan Injil. Jadi sebenarnya pada saat ini Paulus sedang mau mendelegasikan atau menyampaikan, menyerahkan pekerjaan pekabaran Injilnya kepada Timotius dan beberapa teman yang lain. Maka dia pesankan dengan sangat kuat demi penyataan dan kerajaan. Nah, jadi sepertinya dia mau menyerahkan pekerjaan itu kepada Timotius karena dia akan segera berakhir. Bapak Ibu sekalian, Paulus sangat senang kepada seorang pemuda yang bernama Timotius. Jadi Timotius ini adalah seorang yang lahir dari ibu Yahudi dan ayahnya Yunani. Jadi sejak kecil dia sudah mendengar dan diajarkan kitab suci. Meskipun itu dari sudut pandang tentunya Yahudi, karena ibunya seorang Yahudi. Nah, itu tertulis di 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 15-nya. Nah, sejak kapan dia bertobat? Tidak cukup bukti sebenarnya untuk menyimpulkan kapan dia bertobat. Artinya kapan dia menjadi Kristen. Tidak terlalu banyak bukti yang bisa menentukan waktu yang akurat. Tetapi di ayat 10, di 2 Timotius 3 ayat 10 dikatakan begini. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi kita tahu bahwa Timotius sudah menjadi orang percaya, orang Kristen oleh karena Paulus, maka dia menunjukkan kesetiaannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat sejarahnya Timotius ini, makanya penting sekali supaya kita mengantarkan anak-anak kita ke sekolah minggu. Supaya di sekolah minggu mereka mendengarkan firman Tuhan, kisah-kisah dalam Alkitab, di rumah juga kita ajarkan, supaya nanti kalau mereka besar dipakai Tuhan menjadi pekabar Injil seperti Timotius. Tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi pelayan-pelayan penuh waktu atau sintua, tetapi menjadi pemberita Injil dalam hidupnya sendiri, jalan hidupnya sendiri yang dia akan lakoni. Jadi penting sekali mengantarkan anak-anak kita ke sekolah minggu. Nah, yang berikut yang bisa saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, ternyata Timotius ini orang yang agak pemalu juga. Bahkan mungkin bisa dikatakan penakut. Ada dituliskan oleh Paulus di 1 Korintus 16, di 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini, biar kita mengerti bagaimana Timotius ini. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Jadi Paulus merasa perlu memesankan ini kepada jemaat. Maka kelihatan juga ternyata Timotius ini mungkin karena umurnya juga masih muda, usianya masih sangat muda dan juga masih dikatakan oleh para ahli agak pemalu. Nah, itulah kelemahan dari Timotius. Tapi itu tidak menyurutkan niat Paulus untuk menyerahkan, tetap mempercayakan pekerjaan Injil kepada Timotius. Jadi kelemahannya itu tidak menyurutkan niat Paulus untuk tetap memberangkatkan Timotius memberitakan firman. Maka di sini kita lihat Bapak Ibu sekalian, melalui kelemahan Timotius, Tuhan melalui Paulus tetap mempercayakan pemberitaan Injil kepadanya. Jadi kekuatan Injil itu tidak terletak pada manusianya. Kekuatan Injil terletak pada Injil itu sendiri.
Injil tidak menjadi lemah kalau orangnya lemah. Karena Injil itu hidup dan dia memiliki kekuatannya sendiri. Maka Tuhan memanggil semua orang, siapapun yang mau dia panggil, untuk memberitakan Injil. Bahkan orang-orang yang lemah, yang takut, punya trauma masa lalu juga seperti si Musa, dipanggil Tuhan untuk memberitakan pembebasan, memberitakan Injil. Jadi Musa yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian, punya banyak alasan untuk menolak panggilan itu. Nanti mereka nggak percaya di pasal 4 ayat 1. Di pasal berikutnya, aku tak pandai bicara, dan lain-lain. Tapi sebenarnya jawabannya Tuhan sudah tahu. Itu ada di ayat 19. Kembalilah kau ke Mesir, sebab orang-orang yang menginginkan nyawamu sudah mati. Sebenarnya Musa takut kasusnya yang lama dibongkar kembali, lalu itu menuntut dia. Karena kita tahu Musa lari dari kasus yang dia buat. Meskipun pada saat itu dia membela teman sebangsanya. Tapi karena ada yang tahu, siapa yang mengangkatmu menjadi hakim bagi kami? Apa kau mau buat seperti yang kau buat kepada orang Mesir itu kepada kami? Oh, rupanya ada yang tahu. Maka dia lari ke Midian dan jadi seorang gembala bagi ternak-ternak mertuanya. Pada saat itulah dia dipanggil Tuhan, maka dia banyak menyampaikan penolakan karena dia takut sebenarnya, punya trauma masa lalu. Tapi itulah kuasa Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau memakai siapapun. Apakah dia lemah? Apakah dia takut? Apakah dia punya masa lalu yang pahit? Tuhan mau pakai untuk memberitakan firman. Karena kekuatan Injil bukan pada orangnya, tapi pada Injil itu sendiri. Itulah sebabnya Paulus sebelum dia sampai kepada pesannya kepada Timotius, lebih dulu mengungkapkan, menyatakan kewibawaan firman Tuhan. Itu di pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di ayat 16 ini, di pasal 3 ayat 16 ini, Paulus lebih dulu menyatakan kewibawaan firman Tuhan. Tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Hata nasini haton ni debata. Supaya Timotius tidak takut karena kekuatan Injil itu bukan ada pada dirinya, tapi pada Injil itu sendiri. Asalkan Timotius tetap setia untuk memberitakannya. Dan tentang hal itu, Paulus tidak meragukan Timotius karena dia sudah ikut turut menderita. Di ayat-ayat sebelum dikatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra, di pasal 3 ayat 11. Jadi Paulus sangat hati-hati sekali menulis untuk Timotius. Dia menulis, merangkai sedemikian supaya Paulus dikuatkan. Karena dia tahu, supaya Timotius dikuatkan. Karena dia tahu Timotius masih muda dan juga mungkin masih perlu banyak sokongan dan dukungan. Nah, jadi kenapa Paulus senang terhadap Timotius? Karena kesetiaan dan ketaatannya. Seperti yang saya bacakan tadi di pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan 11. Dikatakan di sana Timotius telah ikut menderita penganiayaan bersama Paulus. Jadi kita semua, amanginang Bapak Ibu sekalian, mestilah seperti Timotius, taat dan setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jadi surat kepada Timotius ini adalah juga surat kepada kita. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Jadi ada lagunya, apa yang dapat memisahkanku dari Tuhanku sahabatku? Kesengsarankah? Kelaparankah? Aniayakah? Tak satu pun. Itu diambil dari Roma 8 ayat 35 dan 39. Jadi manginang Bapak Ibu sekalian, terkadang juga kalau kita berbicara tentang kewibawaan firman Allah, kewibawaan Injil, banyak pengkhotbah yang terjebak dalam hal ini.
Jadi saya mengakui bahwa saya ini penuh kelemahan. Tetapi karena Injil itu penting sekali untuk diberitakan, maka saya juga yang lemah ini dipanggil Tuhan untuk memberitakannya. Tapi mungkin saya merasa nantinya saya ini lebih penting daripada Injil yang saya beritakan. Itu banyak menyerang para pengkhotbah. Dia diambil dari kaum yang lemah seperti kita orang Kristen yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Diambil dari tengah-tengah jemaat. Saking pentingnya Injil itu untuk disampaikan ke seluruh dunia. Tapi setelah menjadi pemberita Injil, saya menjadi sombong. Akhirnya yang penting tadi beralih kepada saya. Jadi saya yang lebih penting. Ini jebakan Amanginang. Ya. Kalau dia tidak bisa menguasai diri dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita masuk kepada apa pesan dari Paulus kepada Timotius. Secara garis besar ada dua hal yang menjadi pesan dari Paulus. Yang pertama, memberitakan firman ayat 2-4, dan yang kedua, menguasai diri dalam segala hal. Pesan Paulus kepada Timotius ini juga adalah pesan kepada kita semua di sini. Jadi kita juga harus berbuat yang sama seperti yang Timotius lakukan. Jadi memberitakan firman dalam nas kita ini ada catatannya. Yang pertama, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Yang kedua, nyatakan yang salah. Yang ketiga, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang ketiga inilah yang dikaitkan secara langsung dengan memberitakan firman. Jadi kalau kita mau memberitakan firman, yang ketiga inilah yang terkait secara langsung. Jadi tidak mesti harus mengucapkan firman. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi, itu firman. Tidak harus selalu seperti itu. Tetapi yang ketiga hal ini juga adalah pemberitaan firman. Siap sedia, artinya kita harus tetap memiliki kesediaan bila mana kita dipanggil untuk memberitakan firman. Itu berarti kita mesti memiliki persiapan atas firman Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Itu tentu saja tetap rajin membaca Alkitab, mengikuti kebaktian, beribadah, tetap hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Itulah persiapan kita, supaya kita siap sedia. Kapan waktunya yang disebutkan baik atau tidak baik waktunya? Bapak Ibu sekalian, kalau waktunya baik, yaitu di mana ada ruang dan waktu yang tepat, berada dalam situasi yang damai dan sejahtera. Puji Tuhan. Kalau waktunya tidak baik, yaitu ketika memang situasi itu berpotensi membawa kepada situasi yang lebih buruk. Dalam kedua situasi itu, dalam kedua waktu itu, tetap harus diberitakan. Dinyatakan kesalahan, ditegur, dan dinasihati. Jadi situasi yang buruk itu bisa penolakan, bahkan mungkin sampai berbuah kepada kebencian. Orang benci dinasihati, tidak suka dinasihati. Nah, untuk itu maka kita memerlukan di sini hikmat. Itulah sebabnya kita tetap dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Itu menjadi salah satu upaya kita untuk tetap siap sedia. Roh kita tetap bersekutu dengan Roh Kudus. Sehingga roh kita tetap dalam kondisi yang senantiasa berdoa. Efesus 6 ayat 18. Jadi Amanginang, kalau kita punya spiritualitas artinya secara ringkas adalah rasa kebersamaan kita dengan roh. Maka kita senantiasa berdoa, senantiasa bersekutu dengan roh Tuhan. Itulah persiapan kita. Nyatakanlah yang salah. Tentu tidak mudah untuk menyatakan apa yang mana yang salah. Itu haruslah disertai dengan pemahaman yang benar dari firman Tuhan. Sehingga untuk dapat menilai sesuatu itu salah atau benar, kita benar-benar harus tetap dalam persekutuan dengan Allah. Menyatakan yang salah harus dengan tanggung jawab, dengan keberanian, apapun risikonya. Apakah disampaikan dengan keras, disampaikan dengan lembut, harus disampaikan. Dengan tanggung jawab. Jangan kita buat di Facebook. Oh, udah di situ, sombong.
nggak tahu ngomong sama siapa. Jadi kita semua ini tertuduh. Kalau ada yang bikin di Facebooknya begitu kan, wah udah dapat jabatannya sombong. Oh lewat depan rumah nggak nyapa-nyapa. Wah semua orang lewat depan rumahnya, jadi semua orang bersalah. Itu menyatakan yang salah dengan tidak bertanggung jawab. Tapi orang Kristen diminta untuk menyatakan demi kebaikan, perubahan. Kalau orang tidak tahu dia salah, dia tidak tahu merubah dirinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan lagi sehingga tidak baik kita melewatkan setiap momen untuk menyatakan yang salah. Kita tidak baik mengabaikan momen ketika kita melihat sesuatu yang salah. Nyatakanlah, disertai dengan teguran dan nasihat dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini haruslah dilakukan dengan segala kesabaran dan pengajaran, dengan hikmat. Kita mungkin akan melihat penolakan, bahkan mungkin dibenci, tapi Roh menuntun kita untuk melakukannya juga. Kita berpotensi dibenci, dijauhi, disingkirkan, tapi Roh menuntun kita untuk melakukannya juga. Maka kita tidak boleh memvonis diri sendiri karena ini pekerjaan Tuhan. Apakah aku berhasil atau gagal mengingatkan dia? Angin bertiup kemana ia mau. Yohanes 3 ayat 8. Apakah itu berhasil atau tidak? Itu pekerjaan Roh Kudus Allah. Tapi kita perlu menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita memberitakan firman. Nah, kenapa kita tidak boleh mengabaikan setiap momen yang datang untuk memberitakan firman? Karena Paulus sudah melihat, Bapak Ibu sekalian, bahwa orang sekarang tidak mau lagi mendengar yang tidak sesuai dengan hati dan pikirannya. Orang hanya akan mendengar apa yang mau mereka dengar saja. Titik. Kalau tidak sesuai dengan pikirannya, dia akan tolak. Datang ke gereja hanya untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Mau dengar yang enak-enak saja. Pernah ada optimisme palsu di tengah-tengah bangsa Israel. Di kitab Yeremia 29 ayat 5 sampai seterusnya. Nabi-nabi palsu menyatakan, bersemangatlah karena kalian akan segera pulang, akan segera kembali ke Yerusalem. Mereka ketepatan di pembuangan Babel. Nabi-nabi palsu menyatakan hal tersebut. Maka mereka bersemangat. Tapi Yeremia datang. Yeremia 29 ayat 5 dan seterusnya. Dirikan rumah bagi kalian di Babel. Bangun kebun anggur. Menikahlah kalian. Milikilah keturunan. Karena kalian belum pulang. Karena kalian belum diizinkan Tuhan untuk pulang. Yeremia katakan demikian. Jadi orang Israel termakan oleh nubuatan-nubuatan nabi-nabi palsu. Dikatakan begini. Maka di ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Mereka disuruh tetap di sana, belum boleh pulang, padahal mereka sangat rindu untuk pulang ke Bonapasogit, ke Yerusalem. Tapi Tuhan katakan, belum, kau masih di situ. Dirikan rumah bagimu, bangunlah kebun anggurmu, menikahlah, milikilah keturunan. Usahakan kesejahteraan kota tersebut. Lalu dikatakan Yeremia demikian, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Israel, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita merindukan khotbah yang bisa menghibur kita, napa geok pinggolta, itu tersedia di mana-mana. Tapi khotbah yang menyatakan kebenaran Tuhan dengan murni, itulah yang ditegakkan oleh gereja kita. Salah satu ciri atau tanda gereja yang benar, memberitakan firman dengan murni. Kalau itu memang harus teguran, kalau itu memang harus peringatan, itu disampaikan. Maka jangan percaya dengan optimisme palsu. Jadi di Facebook juga sekarang banyak berseliweran doa-doa. Semoga yang membaca status ini keluarganya diberkati,
keuangannya membaik, pekerjaannya maju, karirnya naik, lalu banyak yang like, banyak yang komen. Mereka nggak tahu itu semua dihitung oleh Facebook, dan yang buat postingan lebih dulu dapat berkat daripada yang mengkomen. Itu semua mengenang cara-cara untuk menyenangkan orang tanpa mau menyampaikan kebenaran yang sebenarnya. Nah, jadi demikianlah sekarang. Maka Paulus mengatakan sekarang ini orang tidak mau lagi, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Orang lebih senang mendengar dongeng yang menawarkan kenikmatan, kesembuhan, kesuksesan hanya dengan doa. Nah, itulah yang pertama tentang firman yang mau diberitakan, menyatakan yang salah, menasihati dan menegur, dan juga memberitakan firman. Jadi memang pekerjaan Timotius ini mengarah kepada penderitaan. Jadi karena Paulus melihat Timotius masih sangat muda, dia merasa sangat perlu untuk memesankan ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi memang dipesankan kepada Timotius, itu semua akan mengarah kepada penderitaan demi firman Tuhan. Maka oleh karena itu, sama seperti Musa yang ditolong Tuhan, dan juga Timotius yang disuruh Tuhan melalui Paulus, mari kita berangkat amanginang Bapak Ibu sekalian untuk memberitakan firman, menyatakan yang salah, menegur dan menasihati sesama kita, dan menguasai diri dalam segala hal, dan juga sabar menderita, dan tugas-tugas itu kita tunaikan. Jadi ayat ini sering dipakai untuk serah terima pendeta atau sintua yang pensiun, sahat ula tohonami, itu kalau di bahasa Bataknya di 2 Timotius 4 ayat 5 ini, sahat ula tohonami. Jadi kalau dia dipakai sampai pada masa pensiun, maka kita perlu pertanyakan, kapan pensiunnya Paulus? Atau apakah Timotius punya dikenakan aturan umur berapa dia pensiun? Jadi tidak ada pensiunnya manginang Bapak Ibu sekalian. Pensiunnya Paulus adalah kematiannya sendiri. Dan itulah yang dia maksudkan juga kepada Timotius, beritakanlah firman sampai akhir hayatmu. Itu tohonan kita, itu adalah tabisan kita, itu adalah pekerjaan kita sebagai umat Tuhan. Kita memberitakan firman sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu, tetaplah bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan melalui Roh Kudus supaya kita siap sedia selalu. Saya mau buat di sini amanginang Bapak Ibu sekalian 3 untuk kita bawa. Yang pertama, itulah pekerjaan yang tadi dipesankan oleh Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita, menyatakan yang salah, menegur, menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang kedua, siap sedia meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan, yaitu berdoa, membaca Alkitab, beribadah. Dan yang ketiga, jangan takut karena kelemahan kita. Asal bukan dosa, semua orang terpanggil untuk memberitakan firman. Asal jangan kelemahan kita, saya masih sering main judi. Itu bukan kelemahan, itu kesalahan. Kelemahan itu seperti karakternya si Timotius. Dia masih muda, belum punya pengalaman, atau masih pemalu, takut. Itu kelemahan-kelemahannya. Atau seperti Musa yang dihantui bayangan trauma masa lalu, yang seperti itu bisa diselesaikan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan supaya kita dilayakkan menjadi pemberita-pemberita firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di sorga, karena firman-Mu mengingatkan kami pada hari ini, agar kami tetap siap sedia memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami semakin rajin membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, bersekutu dengan-Mu Tuhan,
dan juga tetap tinggal dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Mu. Agar kami Tuhan setiap saat tetap siap sedia untuk memberi jawab kepada dunia ini yang mempertanyakan pengharapan yang ada pada kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk kehidupan kami sehari-hari, Engkaulah kiranya yang memelihara, Engkaulah juga kiranya Tuhan yang memberkati pekerjaan kami Tuhan, agar melaluinya kami beroleh berkat yang daripadamu, kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong juga Tuhan, apapun pergumulan yang kami hadapi, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, Engkaulah Tuhan yang campur tangan, Engkaulah Tuhan yang menolong kami, memberi hikmat untuk dapat menyelesaikannya masing-masing. Kelemahan dan kekurangan kami ya Tuhan, ampunilah, dan Engkaulah Tuhan melalui Roh-Mu memberi kekuatan agar kami berani dan kami tetap setia untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan berkati juga segala rencana pelayanan gereja-Mu Tuhan dalam waktu yang dekat atau dalam jangka yang panjang. Engkaulah kiranya Tuhan yang memberkati para pelayan-Mu yang akan melaksanakannya dan juga jemaat-Mu Tuhan, agar semuanya menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu, terutama Tuhan untuk pesta Gotilo dan rangkaiannya yang akan dilaksanakan pada bulan yang akan datang. Tuhan berkatilah juga gereja-Mu Tuhan yang telah berdiri lama, HKBP yang akan berulang tahun Tuhan besok. Engkaulah kiranya Tuhan yang tetap memberkati jemaat dan para pelayan, agar senantiasa bersaksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui hidup sehari-hari, melalui perkataan dan perbuatan, dan melalui pikiran kami Tuhan. Kami mau menyatakan firman-Mu, mau menyatakan, memberitakan firman-Mu Tuhan ke seluruh dunia. Berkati kami Tuhan, tolonglah gereja-Mu untuk tetap berdiri di atas dasar firman-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga kepada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Berkatilah Tuhan, berilah kesembuhan. Berkati juga orang yang merawatnya Tuhan, agar senantiasa beroleh kekuatan dan kesabaran. Terima kasih Tuhan, banyak lagi yang mau kami mintakan karena kami tahu Engkaulah sumber dari segala yang baik yang kami terima dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Engkau mencurahkan Tuhan lebih banyak lagi ke dalam hidup kami, supaya kami semakin bersemangat, kami semakin bergembira Tuhan menjalani kehidupan kami, serta memberitakan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua dan persembahan khusus. Dengar panggilan Yesus Kristus sampai ke ujung dunia. Siapakah yang mau diutus memberitakan firman-Nya? Kita semua sedialah, walau dicela, setialah pada Tuhan. Marilah kita memberitakan besar kasih anugerah-Nya. Semua akan dibebaskan oleh kasih setia-Nya. Kita semua sedialah, walau dicela, setialah pada Tuhan.
memberitakan Injil dan kerajaannya bagi dunia kegelapan agar beroleh sinarnya. Kita semua sedialah, oh dicela, setialah pada Tuhan. Bergiatlah kau menyaksikan Kristuslah juru selamatmu. Semakin berani memberitakan Yesuslah Tuhan Rajamu. Kita semua sedialah, walau dicela, setialah pada panggilan Yesus Kristus sampai ke ujung dunia. Siapakah yang mau diutus memberitakan firman-Nya? Kita semua sedialah, walau dicela, setialah pada Marilah kita memberitakan besar kasih anugerah-Nya. Semua akan dibebaskan oleh kasih setia-Nya. Kita semua sedialah, walau dicela, setialah pada Sebarlah kita memberitakan Injil dan kerajaannya bagi dunia kegelapan agar beroleh sinarnya. Kita semua sedialah, walau dicela, setialah pada Bergiatlah kau menyaksikan Kristuslah juru selamatmu. Semakin berani memberitakan Yesuslah Tuhan Rajamu. Kita semua sedialah, walau dicela, setialah pada Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua.